Halo manusia berdirikat, ketemu lagi sama Pak Santoso dari Jaga Play. Hari ini kita akan ngobrolin sebuah mesin gaming PC non-imut di sebelah gua yang harganya sekitar 20 juta rupiah, Aya NeoGeek. Apa aja yang ditawarin? Let's go! Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau misalnya PC memang sedang bergairah pasarnya sekarang, tapi bukan dalam bentuk PC zaman dulu yang casingnya gede ataupun PC yang casingnya kecil, tapi dalam bentuk handheld. Sekarang ada begitu banyak produsen yang lagi berlomba-lomba pengen bikin ini form factor, dan memang terbukti cukup sukses dan laris di pasaran. Memang dimulai dulu dari popularitas Steam Deck dari Valve yang sayangnya nggak masuk resmi di Indo, terus juga didorong sama popularitasnya ROG Ally dari Asus kemarin. Nah, Aya Neo sendiri nggak bisa dibilang pemain baru untuk pasar ini, tapi at least sekarang dia sudah masuk resmi di bawah Era Jaya gitu. Jadi ini barang resmi yang kita review. Nah, Aya NeoGeek ini sendiri memang merupakan PC, sekali lagi PC gaming dalam bentuk handheld. Dia berbasis sistem Windows 11, jadi semua fungsi yang lu harapin dari Windows 11 bisa berjalan di sini. Tapi kita nggak akan bahas cuma soal Windows 11-nya doang, kita akan bahas begitu banyak hal terkait barang ini. Apakah menarik atau enggak, kita nggak tahu, tapi ya kita lihat kira-kira apa aja yang bisa dia tawarin di produk sekecil ini. Let's go. Oke, kita ngobrolin dulu soal sisi ergonomis. Untuk sebuah handheld gaming PC, gue bisa bilang kalau Aya NeoGeek nyaman di tangan gue. Bahkan untuk gamer yang tangannya cukup gede kayak gue gitu. Ada tombol trigger seperti biasa, bentuknya kayak biasa, dan ukurannya juga oke banget untuk dinikmatin. Ada juga satu tombol ekstra yang agak kecil di bagian tepi trigger, yang bisa lo kustomisasi untuk fungsi ekstra gitu. Nah, gue gak tahu apakah lo termasuk orang yang nyaman atau enggak dan tombol kecil kayak gini, atau lo berharap seperti produk komputer dia ada di belakang gitu. Tapi ya menurut gue pribadi dia menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Aya NeoGeek sendiri disupport dengan sebuah layar sentuh 800p, jadi bukan 1080p, ini 800p, dan juga sudah layar sentuh. Jadi kalau misalnya lo pengen fungsi layar sentuh ya lo bisa langsung manfaatin di Aya NeoGeek ini. Baik, kedua kita ngobrolin software. Aya NeoGeek sendiri seperti yang kita bilang tadi di awal, ini adalah sebuah mesin gaming PC handheld berbasis Windows 11. Jadi semua hal yang bisa lo lakuin di Windows 11 bisa jalan di sini. Lo ngerti lah kira-kira. Nah, semua hal ini juga didukung sama sebuah software khusus yang didesain sama Aya Neo, namanya Aya Space, yang berfungsi sebagai hub dan sebagai semacam software yang mengubah fungsi handheld ini supaya lebih nyaman digunakan di layar kayak gini daripada lo mesti harus ngeklik layar Windows 11 yang kecilnya bukan main gitu. Nah, Aya Space ini sendiri punya beberapa fungsi signifikan. Yang pertama udah pasti memuat semua library game yang lu punya, terutama yang dari Steam dan dari Xbox, bisa lu masukin secara otomatis ke sini selama lu login sama akun Steam lu gitu. Nah, untuk game-game yang tidak datang dari Steam dan Xbox, lu juga bisa tambahin secara manual. Bahkan untuk game-game GOG resmi yang pakai exe doang. Jadi kalau misalnya lo pengen masukin game basis exe lu ke dalam Aya Space ini, lo bisa ngelakuin itu dengan cukup gampang dengan user interface yang mudah dimengerti gitu. Nah, ketika lo masuk ke dalam Aya Space, salah satu fungsi yang paling signifikan dari software pendukung ini adalah lo punya fungsi untuk optimalisasi secara otomatis. Jadi tidak lagi harus mengatur misalnya kayak setting lo harus kira-kira game ini jalan di PC gue tuh di Aya NeoGeek gue tuh harus kayak gimana ya supaya nyaman ya gitu. Ada beberapa game yang paling kita lihat mendukung proses optimalisasi secara instan dengan hanya satu tombol aja. Jadi ketika lo masuk ke dalam library, lo tinggal tekan tombol itu dan dia akan otomatis masuk ke dalam setting yang menurut dia the best of the best. Nah, kita nyobain di God of War dan itu langsung otomatis masuk ke dalam visual preset original. Semuanya original dan memang nyatanya ketika dimainkan di mode tertentu memang nyaman gitu. Jadi itu berfungsi dengan sangat baik. Nah, lewat Aya Space juga lo bisa ngecek beberapa hal yang berkaitan dengan hardware, termasuk informasi kira-kira suhunya lagi berapa, terus kira-kira storage lo tinggal berapa, prosesornya apa, segala macam. Semua informasi teknis yang lo butuhin juga bisa lo akses dari Aya Space ini. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dari Aya Space yang kita nggak tahu dari mana sebenarnya sumbernya. Cuma kita berspekulasi kalau memang tercuriganya lah pelakunya adalah Aya Space. Jadi for some reason untuk beberapa game tertentu sistem anti-cheat-nya kayak Valorant gitu merasa kalau mesin ini tidak bisa dipercaya gitu, dan for some reason bikin game multiplayer kompetitif kayak gini yang memang ada sistem anti-cheat-nya itu tidak mau jalan karena mereka merasa kalau mesin Aya NeoGeek ini tidak bisa dipercaya. Nah, kita sih sangat-sangat kayak berspekulasi kalau bisa jadi kalau misalnya masalahnya itu datang dari Aya Space-nya, dan mengingat ini adalah software yang cukup esensial buat di Aya NeoGeek, tidak mungkin lo hapus gitu.
Jadi ada sedikit dilema di sini kalau misalnya lo pengen main Valorant yang mungkin agak aneh di mesin kayak gini, cuman ya sistem anti-cheatnya nggak akan bisa ngenalin seberapa amannya gitu ini mesin. Jadi untuk saat ini ada satu hal yang mesti lo kompromikan kalau misalnya lo tertarik sama handheld yang satu ini. Nah, kita akan mulai bergerak ke soal spesifikasi teknis. Kita ngobrolin sebuah mesin dengan prosesor mobile yang didukung sama AMD Ryzen 7 6800U. Terus dia juga didukung sama RAM 16GB DDR5 dan juga storage 512GB gitu di sini. Satu hal yang cukup menarik dari pendekatan Ioniq ini, dia ada beberapa hal yang bisa dibilang membuat dia lebih menarik dibanding kompetitor yang lain. Pertama ada dia punya extra USB-C slot lebih dari satu. Jadi ada 3 yang bisa lo manfaatin. Dan gue rasa kalau misalnya lo termasuk orang yang butuh kayak perangkat ekstra tambahan buat either audio atau keyboard atau mouse, ini adalah sesuatu tambahan yang benar-benar lo butuhin dan akan benar-benar lo syukurin gitu. Jadi semuanya bisa terpasang di Aya Neo Geek lo sembari lo ngecas. Lo tidak perlu mengorbankan kemampuan ngecas lo untuk bisa masang aksesoris lain di mesin yang satu ini. Yang kedua juga dia sudah didukung oleh SSD M.2 2280 yang notabene ukurannya lebih gede dan gampang dicari di Indonesia. Jadi kalau misalnya lo pengen tiba-tiba, hey gue rasa gue pengen upgrade Aya Neo Geek gue deh gitu. Terus gue butuh SSD ekstra, gue butuh storage yang lebih luas, ya lo bisa mencari perangkat penggantinya jauh lebih mudah di Indonesia dibandingkan sama perangkat handheld yang lain. Jadi dari spesifikasi teknis itu, lo bisa dapetin itu dari Aya Neo Geek. Nah, kita nggak mungkin ngobrolin soal spesifikasi teknis tanpa ngobrolin uji teknis. Tenang aja, nggak seperti preview ROG Ally gue kemarin yang semuanya cuman basis speak doang. Sekarang gue dibantu sama Gatot Triwono buat nge-handle sisi teknis buat Aya Neo Geek. Kita akan ngobrolin soal baterai, kita akan ngobrolin soal panas, kita akan ngobrolin juga soal performa games untuk beberapa game populer yang akan diuji langsung di mesin yang satu ini. Nah, kita akan mulai dari uji game lebih dulu. Ada satu hal yang lumayan menarik dari si Aya Neo Geek ini. Tidak seperti produk kompetitor yang sebelumnya, di mana lo mesti ngecas dulu supaya lo bisa dapetin power paling kuat, supaya mesin lo bertenaga. Aya Neo Geek membuka opsi itu bahkan tanpa lo ngecas sekalipun. Jadi lo bisa masuk ke dalam mode paling kuat, namanya Pro gitu. Nah, yang kedua yang lebih menariknya juga, energi yang keluar dari semua performance yang keluar dari mode yang lo pilih tidak berkaitan dengan kecepatan kipas. Jadi lo juga bisa mengatur kecepatan kipas secara manual, disesuaikan dengan apa yang lo butuhin gitu. Nah, untuk pengujian game kita menggunakan mode yang paling kencang yaitu Pro dan mode kipas paling kencang juga Wild gitu. Nah, kita akan pakai 2 skenario pengujian di sekitar 5 game AAA yang menurut kita oke. Yang pertama adalah kita pakai charging, dan yang kedua kita tidak pakai charging. Nah, yang pasti kita pengen lihat kira-kira apakah mode yang sama ini memang ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya dicas atau enggak gitu. Lo bisa lihat kira-kira performanya kayak apa di layar sekarang. Mungkin setelah ini akan ada tulisan kira-kira settingnya kayak apa, resolusinya kayak apa, 800p pastinya. Terus lo akan lihat kira-kira performa Aya Neo Geek di game kayak God of War, FIFA 23, Hogwarts Legacy, sampai ke Genshin Impact akan seperti apa. Silakan.
So gimana dan performa tadi kira-kira bisa diandalkan kan mesin yang satu ini walaupun bentuknya kecil banget gitu. Nah, sudah pasti kalau misalnya performa kenceng, sudah pasti kita akan ngobrolin suhu itu nggak bisa terhindarkan lagi. Ini adalah sebuah hukum fisika yang nggak bisa lu bantah. Kita akan ngobrolin soal suhu kerja si Aya Neo Geek. Nah, menjalankan Cyberpunk 2077 selama 30 menit, kita pakai mode Pro dan kipas juga di mode Wild. Itu prosesor dari integrated graphics-nya itu ada sekitar di 79 sampai 81 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan bodinya, sisi depan itu paling panas itu di dekat tombol analog kanan, itu sekitar 51 derajat Celcius. Tapi tenang, karena suhu tombol-tombol joystick di sisi kanan dan kiri itu masih terhitung aman karena semuanya berada di bawah 40 derajat Celcius dan yang pastinya bikin tetap nyaman untuk digenggam gitu. Nah, gue rasa memang desainnya sudah diperhatikan sedemikian rupa supaya make sure walaupun gaming lu intens, walaupun lagi charging, walaupun panasnya keluar dengan kipas yang kencang, tangan lu tidak akan kepanasan selama proses tersebut. Semua panas yang paling tinggi itu semuanya dijauhkan dari hal-hal yang memang akan lu sentuh dan lu pegang untuk waktu yang sangat lama. Nah, sementara untuk sisi belakang, area yang paling panas itu ada di dekat lubang intake kipas dengan suhu mencapai 48 derajat Celcius. Sementara untuk grip sisi belakang juga aman karena berada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi semuanya berada dalam situasi yang kondusif. Lu nggak perlu takut kalau misalnya tangan lu akan keteteran dan keringatan dengan cepat gitu. Kira-kira demikian. Nah, ingat pengujian kita semuanya pakai mode Pro dengan kipas Wild. Pro itu yang paling tinggi ya, udah paling panas, paling kenceng. Nah, kalau misalnya pengen, saya tahu sesi gaming lu tidak lebih intens, lu main game lebih murah misalnya, lebih murah lagi, lebih ringan misalnya, lu bisa turunin itu performa ke area yang lebih rendah, yang notabene panasnya pasti akan lebih rendah gitu. Jadi ada pengujian di suhu yang paling ekstrim, dan performa paling ekstrim, dan kipas paling ekstrim. Tapi lu bisa sekali lagi menyesuaikan itu dengan kebutuhan gaming lu, dan panasnya akan turun yang pastinya. Kira-kira demikian. Nah, sudah pasti kalau misalnya kita udah ngobrolin performance, kita udah ngobrolin soal suhu, next adalah baterai gitu. Nah, ada ekspektasi yang lumayan, gue rasa rasional tidak rasional tuh, tapi menurut lo, tapi sepertinya banyak orang yang berharap kalau namanya handheld gaming itu akan bisa main game sampai 4-5 jam. Tapi ya sayangnya tidak demikian dengan mesin yang satu ini dan mesin-mesin handheld PC sementara ini. Dengan kemampuan baterai lebih tinggi, sayangnya gue bisa bilang kalau Aya Neo Geek punya performa baterai yang hampir sama dengan kebanyakan handheld yang lain. Nah, untuk pengujian baterai kita langsung pakai tingkat brightness sedekat mungkin ke nilai 150 nits dengan volume suara sekitar 25%. Nah, kita ngetes dulu di video playback 1080p dengan menggunakan mode yang beda lagi nih. Kita nggak pakai Pro, kita nggak pakai Wild. Kita justru pakainya power saving dan kecepatan kipas juga di mode saving. Ini bisa dibilang kalau ini yang bahkan ekstrimnya lah, the lowest dari lowest gitu. Nah, kira-kira dengan playback ini kita cuma bisa dapat sekitar 5 jam 4 menit. Jadi cuma 5 jam 4 menit terlepas daripada ukuran baterai yang memang lebih gede sayangnya. Nah, sementara untuk uji gaming dengan menggunakan mode balance dan kecepatan kipas di mode balance, itu ya paling skenario paling rasional ketika lu gaming, itu Genshin Impact itu bisa di 1 jam 48 menit, sementara di Cyberpunk 2077 itu 1 jam 44 menit. Jadi lumayan lah, kalau misalnya lu pengen gaming sekitar hampir mau 2 jam, itu dia bisa memfasilitasi itu di balance dan balance. Nah, kalau misalnya lu mulai menggila dengan kecepatan Pro dan kemudian kipas juga di Wild, yang paling oke, Genshin Impact itu bisa di 1 jam 3 menit, dan Cyberpunk 2077 juga di 1 jam 3 menit. Jadi untuk sesi gaming terbaik yang bisa lu dapetin untuk frame rate yang paling oke, lu masih bisa dapat di 1 jam ekstra sedikit, which is menurut kita lumayan oke untuk mesin kecil kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba semuanya sudah habis, tuh pengen, aduh, gua malam ini pengen ngecas dulu gitu, atau lu sangat-sangat mendesak, kira-kira lu butuh berapa lama buat bisa mainin Aya Neo Geek dari 100% lagi? Untuk ngetes, kita ngecas dari baterai dari 0 sampai 100%, itu butuh sekitar waktu 1 jam 49 menit. Jadi kira-kira hampir 2 jam lalu butuh waktu buat make sure kalau mesin lu keisi penuh lagi baterainya gitu. Nah, untuk sebuah mesin yang seharganya 20 juta rupiah, ya gue tahu ini memang pasti butuh justifikasi. Salah satunya datang dari Ejaya yang langsung ngebundle Aya Neo Geek dengan charging station. Jadi nggak cuma charging aja bisa lebih gampang, lu akan dapat port ekstra yang bisa dipakai langsung. Yang isinya ada slot 2 USB-C, ada slot USB-A juga 2, terus ada buat memory card, ada juga Ethernet, dan pastinya juga ada HDMI kalau misalnya lu pengen main di mesin lebih gede. Jadi lu akan langsung dapat ini dipakai penjualan bareng charging, kabel charging sama juga travel case. Kalau misalnya pengen bawa ini kemana-mana. Jadi pakai penjualnya sendiri bisa dibilang terhitung lengkap dan akan memfasilitasi apakah lu pengen main dalam mode handheld ataupun
ketika lo pengen konekin ini ke TV gede lo buat lo main di layar lebih gede gitu. Nah, kita kembali ke pertanyaan paling penting di antara semua bagian review ini. Sebenarnya untuk siapa sih sebenarnya Ionia Geek ini untuk diracik? Sebagai handheld gaming PC ya sudah pasti buat gamer PC, itu yang pasti, yang mungkin pengen main game library Steam-nya ataupun Xbox Game Pass-nya di sini dan langsung oke gitu. Nah, yang kedua, dengan justifikasi kira-kira dengan extra slot USB-C tambahan yang nggak ada di produk komputer yang lain, terus juga dapat docking station, dipakai penjualan, dapat travel case juga di sana. Ini juga bisa bikin dia lebih fleksibel dan bisa langsung dipakai untuk orang-orang yang memang butuh sesuatu di luar gaming misalnya. Kalau misalnya pengen tiba-tiba, oh gue butuh ini buat sedikit buat kerjaan misalnya, gue pengen konekin mouse dan keyboard gue di sini dan ngerjain sesuatu sebelum gue balik ke gaming, lu punya extra slot USB-C di mesinnya tanpa perlu mikir kira-kira lo mau ngorbanin itu sama charging atau enggak, atau kira-kira lu bisa langsung colok ke layar TV yang lebih gede supaya ngerjain itu lebih nyaman misalnya dengan mouse keyboard. Itu yang langsung akan lu dapetin dari paket penjualannya si Ionia Geek ini. Tapi pada akhirnya kita harus berbicara jujur juga kalau misalnya harganya bisa dibilang tidak terlalu kompetitif kalau misalnya dibandingkan sama dengan harga mesin-mesin yang lain sekarang gitu. Nah, kita nggak bisa nyalain si Era Jaya ataupun kebijakan Indonesia dan segala macam gitu, karena memang dari sananya sendiri harga Ionia Geek di luar sendiri juga termasuk sesuatu yang paling tinggi termasuk lah. Jadi memang ada butuh penyesuaian sedikit untuk pasar Indonesia supaya dia bisa lebih bersaing lebih ketat. Tapi ya pada akhirnya kalau misalnya lu butuh memang mesin lu punya slot USB-C lebih banyak, ya lu nggak ada pilihan lain, ini the best one saat ini gitu. Tapi kalau misalnya pengen sesuatu yang hanya untuk gaming, lu nggak peduli soal semua itu, ya kita butuh mesin ini untuk berbicara lebih banyak dari sisi harga daripada cuma sekedar performa dan pakai penjualan doang. Kira-kira demikian. Dari Santoso, Jaga Play, see you in the next video. Bye-bye. Dadah.